Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Perak, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan pada pagi yang indah ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Matius 15 ayat yang ke-28. Matius 15 ayat yang ke-28 berkata, "Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, 'Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.' Dan seketika itu juga anaknya sembuh." Puji Tuhan. Saudaraku, ada kalanya Yesus mengambil tindakan yang tidak dapat kita mengerti, saudara. Hal ini terjadi seperti pada salah satu kisah di dalam Alkitab tentang wanita Yunani, bangsa Siro-Fenisia, yang meminta Yesus untuk menyembuhkan putrinya. Yesus menjawab dan melakukan 3 hal ini, saudara. Yang pertama adalah, ia menjawab, ia sama sekali tidak menjawabnya. Ia berkata bahwa ia datang untuk menolong orang Israel. Dan yang ketiga, dan ia berkata bahwa makanan anak-anak tidak patut diberikan kepada anjing. Setelah mendengar jawaban yang sulit dimengerti dari Tuhan Yesus, wanita itu tidak lekas gusar dan pergi, saudara. Ia malah mendekat dan menyembah Tuhan Yesus. Yesus pun bukan tidak tahu bahwa wanita itu tidak akan pergi. Ia hanya menguji imannya. Setelah imannya teruji dan wanita itu tetap meminta Yesus untuk menolongnya, maka Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku, ketika Tuhan bertindak di luar nalar pikiran kita, mari kita percaya bahwa itu adalah kesempatan kita untuk menerima didikan yang menguji iman kita. Tuhan hendak memurnikan iman kita hingga mencapai titik di mana kita tetap memohon dan berserah di batas akhir kemampuan kita. Dan pada saat itu, Tuhan akan juga berkata kepada kita, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saudaraku, terkadang dalam kenyataan hidup kita sudah berdoa dan mengupayakan yang terbaik, tetapi keadaan malah bertambah buruk. Tapi memang itulah yang terkadang diizinkan Tuhan, saudaraku. Ia membuat seakan-akan dirinya tidak dapat dicapai untuk sementara waktu, agar kita terdidik di dalam iman, yaitu iman seperti wanita Siro-Fenisia. Itulah sebabnya kita mungkin merasa kesusahan semakin bertambah di saat kita semakin saleh, bukan di saat kita melakukan dosa. Karena Tuhan mau supaya kita memiliki iman yang murni, yaitu iman yang dewasa, mempercayai Tuhan dalam segala kondisi kehidupan kita. Maka dari itu, saudaraku, bersabarlah dalam kesesakan, sampai Yesus berbalik dan berkata, "Besar imanmu." Percayalah bahwa ada satu titik di mana Tuhan akan ada dan pasti mengulurkan tangannya terhadap kita. Yakinlah, saudaraku, pada saat kita merasa tidak mengerti Tuhan,
Justru Tuhan yang jauh lebih mengerti kita. Oleh karena itu saudaraku, pada saat pagi hari ini mari kita tekadkan hati kita. Kita ambil komitmen kepada Tuhan untuk dapat memiliki iman yang teguh, dapat memiliki iman yang besar seperti wanita Sirofenisia. Iman yang senantiasa mempercayai Tuhan Yesus di dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Jikalau kita merasa seperti sendiri, jangan pernah kita merasa kehilangan pengharapan lalu meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah pagi hari ini kita memantapkan hati kita untuk senantiasa berserah sepenuhnya kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa hidup semakin hari semakin bertumbuh dewasa di dalam iman dan pengenalan kepada Kristus Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat pagi ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti hati Tuhan. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi Tuhan yang sangat mengerti kami. Bahwa kami memiliki iman yang besar, iman yang teguh, sehingga segala sesuatu tidak menggoyahkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala daya upaya kami, usaha kami, pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami hari ini. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung ya Tuhan. Mohon penyertaan-Mu hari ini dengan penyertaan yang sempurna. Mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera Tuhan hari ini. Jauhkan kami dari segala macam malapetaka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, daerah kami, desa kami, bangsa kami. Tuhan pulihkan negeri kami ya Tuhan, memberkati negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa bersama, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita setiap hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.